Nyanyi 5M aja, kurus aja, Bapak Ibu. Ini loh, 250 tuh pasti masuk kantong. Apalagi kalau AM-nya gendut-gendut dan sampai ke dalaman bawah. Ini bukan bicara ini loh ya. Ini kan 10 AM direct nih. Ini bukan bicara mengenai AM ini punya AM Afrika, kita dapat 4%. Udah dibuang semua dulu, nggak ada. Ya, ini pasti lebih banyak lagi Bapak Ibu. Ya, simpel Bapak Ibu. Simpel ya. Jadi anak kecil ngomong simpel dulu. Ini pikir gimana nanti urusan nanti. Yang penting baik 20 jadi 4, 75 jadi 15 sudah gitu. Saya kelihatannya Sunero. Oh, saya waktunya kayak gini. Ramadhani. Pak, tapi saya ini cowok loh. Rita Gustiana. Maksudnya kalau Anda mau mulai alasan pada diri Anda, contoh di Indonesia udah banyak. Mau cari koleksi apa? Kita punya objection, kita punya handlingnya untuk objection Anda. Bapak Ibu tahu Zulkifli kan? Tahu ceritanya? Datang dari mana? Lampung atau Palembang dia ya? Palembang. Modalnya ke Surabaya naik sepeda panjang. Tok. Zulkifli dulu tuh dengan Pak Eli, tahu Pak Eli? Pak Eli di BRI Tower tuh loh, Pak Eli yang orang-orang kayak Ambon yang keriting-keriting tuh yang kecil tuh loh. Itu dulu sama Bapak Ibu. Kalau ada dulu di Wisma Tiara sebelum di BRI, sebelum di BRI kan ada di Wisma Tiara, kantornya kita Prudential. Itu Eli sama Zulkifli kalau ya udah seolah selevel lah. Tapi hari ini Eli-nya tetap Eli, Zulkifli-nya punya berapa keturunan tuh? SB berapa, SB21, SB22 itu kan Arif Hansa, Adi Nugroho itu kan semua anak Zulkifli semua tuh, pemilik GI, pemilik GE. Elizabeth dari Tuban, Tulungagung, Kediri ada Iwan. Gak luar biasa nggak budaya Bapak Ibu? Mau cari alasan apa lagi? Bapak Ibu datang ke sini ada sepeda pancalan nggak? Jadi kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini nggak ada sepeda pancalan, Zulkifli sepeda pancalan, mestinya nasib Bapak Ibu lebih baik dari Zulkifli. Dan mesti harus lebih baik Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, saya ketemu dengan Richard Santoso. Richard Santoso ini sejak tahun 2007-2006 dia selalu PC Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat koran ada namanya Richard Santoso. Dia PC. Setiap PC dia ketemu orang ditanyain apa rahasianya. Kan orang paling suka kayak gitu toh. Sibuk hanya mengetahui rahasia saja. Tapi pertanyaan adalah mau melakukan enggak? Dia merangkum dengan 4 kata-kata. 1. Ya. Bila saya mau sesuatu yang belum pernah saya punya, maka saya harus melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Ya, kedua, insanity adalah orang gila bila melakukan hal yang sama. Terus besoknya apa? Sama, besoknya lagi sama, tapi mau hasilnya berbeda. Itu gila namanya. Ya, ketiga, untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu dapat, jadilah seseorang yang belum pernah menjadi sebelumnya. Saya ingat banget nih, ya. Saya bingung. Dulu saya closingannya 300.000 per bulan, 700.000 per bulan, paling gede-gede sejuta lah. Rata-rata 300.000, 500.000 tahun 2001, 2002, 2003 kurang lebih. Saya ketemu dengan Pak Edi Tyson. Kelihatannya tahun 2002, 2003 itu kantor masih gabung deh, masih semuanya di SD4 itu. Pak Edi Tyson bawa case ya, bawa case tahun itu, closing 3 case 300 juta, 100, anak 3 orang. 100. Saya datang dengan membawa closingan berapa? 300.000 per bulan. Langsung mata saya terbuka. Gimana ya kok bisa closing gede gini? Rasanya gampang. Anda mau closing gede, ketuklah rumah orang kaya. Tapi nggak berani, nggak usah closing gede. Ya wes aku mau coba lah, itu kemungkinan closing gede. Paham maksudnya? Pak, tapi saya kepingin sekali. Tapi saya nggak berani, nggak usah closing gede. Ya deh Pak, saya coba deh kalau gitu. Saya memang benar-benar closing gede. Kemungkinan bisa closing gede. Simpel ya? Tapi loh Pak, saya udah nggak usah berani closing gede. Ya udah depan saya lakukan Pak. Kemungkinan closing gede. Simpel nggak Bapak Ibu? Ya, keempat. Untuk suatu hal berubah, maka saya sendiri yang harus berubah dahulu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ya, people see. People not hear, ya, tapi people see. Orang tuh melihat, orang tuh nggak mendengar, Bapak Ibu. Oke, nah ini Wong Agus, ini speaker salah satunya, yang saya kebetulan saya masih ada sehingga saya bisa foto. Dia orangnya itu, Bapak Ibu tahu Arthur Andersen, auditor,
yang buat neraca keuangan independen seluruh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu loh. Arthur Andersen itu perusahaan internasional luar negeri. Merrill Lynch, pernah dengar nggak? Itu auditor, ya, yang buat neraca keuangan itu ya orang-orang ini. Dia kerja Bapak Ibu, udah berapa tahun ya? 7-8 tahun. Di tahun 2006 dia digaji 38 juta sebulan. Gede nggak 2008 38 juta sebulan? Gede loh ya. Suatu ketika istrinya dulu yang jadi agen. Pada waktu istrinya closing, istrinya dapat komisi 65.000. Di statementnya ditunjukkan ke suaminya, ke wong aku sini. Papa, aku dapat 65.000 loh Pak. PPh 21 yang tunjuk itu. Hati wong aku sini ngelongso Pak Ibu. Duh, 65.000 ya senengnya gini. Kepingin sekali ngeluarin duit 100.000 di kantong. Tak ini loh Mbak, 100.000. Tapi dia nggak lakukan itu, ya. Suatu ketika dia diajak nggak mau dengar. Suatu ketika dia dipaksa oleh istrinya akhirnya mau dengar. Di BOP dia mendengar 5 tahun cepatnya per bulan, 5 tahun 100 juta sebulan. Berapa waktu kemudian akhirnya dia terbuka. Dia ngomong gini, kalau 2006 saya ngelanjutin kerja di Arthur Andersen itu, sorry, bukan Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers itu aktuarial yang terkenal juga di sana ya. Lihat nih, 38 naik jadi 42, naik 10% ya. Paling kalau saya ini kerja keras, kerja baik, disenangi sama bos, jadi 47, jadi 52, jadi 58, betul? Tapi Bapak Ibu lihat nih, di tahun 2005 istrinya kerja, ya, udah 15, dan akhirnya dia memutuskan benar-benar keluar langsung pada saat itu. 2007 income dia 35, 2008 73, 2009 121, dan 2010 income dia udah 170 juta sebulan. Dan hari ini dia yang mendirikan namanya Pro Inspiring, GE-nya namanya, dengan 160 leader Bapak Ibu. Hanya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 pengajar ngikutin sistem. Bapak Ibu kalau tanya Pro Inspiring itu ada. Ya, itu yang memimpin namanya Wong Agus Cahyadi namanya. Mau contoh apa lagi Bapak Ibu? Ya, yang menengah contohnya banyak, yang atas banyak, yang bawah banyak, yang di bawah garis nol juga banyak Bapak Ibu. Sekarang berpikirlah seperti anak kecil. Siapkan 20 orang, siapkan 75 orang. Jadi tim 5 tahun lagi AM 112 sebulan Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, pesan-pesan ya, ini mengakhiri acara kita. Hindari segala sesuatu dan lingkungan yang bisa membuat Anda menjadi berpikiran negatif. Perasaan itu selalu bekerja lebih cepat daripada logika. Logika, pulang dari tempat ini, gampang ya, gampang. Sampai rumah, karena udah kemalaman ya, jam 9 lebih 10, agak malam dikit, istrimu marah-marah, buntak suaminya, langsung ciut, langsung perasaannya apa? Down, langsung apa? Perasaannya lebih menang di logika tadi. Yang tadi dibawain materi semua udah lupa semua. Datang ke kantor lagi, digema-gemakan tadi. Salam 20 terus dia balik lagi nanti kok, ya. Bapak Ibu, pada itu udah tahu seperti ini, langsung Bapak Ibu upayakan action. Karena pada itu perasaan Anda gak terjaga, perasaan Anda gak terjaga, perasaan akan selalu lebih menang di logika. Oleh karena itu, orang butuh motivasi. Setiap kalau udah bagus banget tuh setiap 3 bulan sekali itu butuh motivasi yang benar-benar gede-gedean itu. Beberapa speaker bilang seperti ini. Kamu mau tahu nggak hidupmu tuh akan jadi seperti apa? Semua orang mau pak, gimana taunya, caranya gimana? Coba siapa 5 teman terdekat kamu saat ini? Coba pikir-pikir siapa 5 orang. Kalau 5 orang itu adalah orang sukses, orang berhasil, profesional, berintegritas, maka Anda akan jadi kurang lebih seperti dia. Kalau 5 teman itu adalah ibu rumah tangga, ya, yang taunya yang gosipin tetangga-tetangga, yang taunya hanya bawang sekarang harganya berapa sama bawang merah, bawang putih, Lombok, ya, terus yang taunya hanya ini tuh, ya nanti Anda akan jadi seperti itu juga kurang lebih. Oke, ya. Kedua, komunikasi yang intens dengan leader atau pengundang Anda, leader. Nggak ada cara lain. Orang pertama kali yang kepingin kita sukses di bisnis ini, kita adalah leader, bukan Anda. Siapa yang setuju dengan saya? Yang nggak setuju? Saya kasih ilustrasi ya. Pada itu Anda pertama kali sebagai agen diajak ke bisnis ini. Anda ingin benar-benar berhasil, memang saya tahu.
Tapi 50% hati Anda ngomong, aku bisa nggak ya? Tapi leader Anda selalu ngomong apa? Kamu bisa, bila kamu jalani sistem, bila kamu mau belajar, bila kamu mau maju, bila kamu mau berusaha. Leader ngomongnya lebih mantap daripada Anda. Anda mau 1 bulan pasti mau. Tapi kadang-kadang ada hati kecil, aku bisa nggak ya? Ini benar nggak dapat? Benar nggak? Jadi setuju nggak dengan saya? Kalau orang pertama kali yang kepingin Anda berhasil bukan Anda sebenarnya, leader. Karena Anda masih sanksi kadang-kadang kalau di awal-awal. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, upayakan sering-sering telepon dengan leader Anda. Sering-sering, semakin Anda sering telepon dengan leader Anda, percayalah dengan saya, Anda akan semakin sukses. Kok bisa? Hukum alam. Katanya kalau Anda menghormati orang tua Anda biologis, hormati aja, Anda akan diberkati juga luar biasa. Mungkin di pekerjaan Anda, di kebahagiaan Anda, di damai sejahtera Anda, di perasaan Anda. Leader itu adalah orang tua di pekerjaan Bapak Ibu. Pada saat Anda menghormati orang tua di pekerjaan, Anda akan jauh dipermudah dalam segala hal Bapak Ibu. Tapi leaderku kan gini. Yes, tapi kamu fokus pada kelebihannya. Manusia diberi 2 pilihan, fokus pada minus, fokus pada plus tadi. Aku tahu leaderku minusnya 1, 2, 3, 4, plusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah fokuslah pada plusnya. Mau cari yang sempurna, yang Tuhan kita. Ya, sering telepon-telepon dengan leader Anda. Tapi kalau leader Anda kebetulan orang yang tidak bisa diajak komunikasi, leadernya ini jangan pernah ke kanan ke kiri, jangan pernah ke bawah. Bapak Ibu tahu nggak kalau Bapak Ibu ngomongnya ke kanan ke kiri? Kalau Anda ngomong ke kanan ke kiri yang selevel dengan Anda, hati-hati loh. Pada waktu Anda ceritain itu, dia bukan akan tertegun, nggak semuanya akan seperti itu. Malah dia tambah dalam hati ini, rasain loh, kelihatannya juga bisa berhasil di sini. Gua akan maju berhasil, betul nggak? Ada loh. Paham maksudnya ya? Ngeluh tentang bisnis, ngomong ke tetangga sebelah yang juga bisnisnya sama. Dua tambah diguyu tuh lah gitu. Dalam hati, iya ya betul ya, betul ya. Padahal dalam hati ini sementara lagi gua akan maju lah gitu. Kuncinya sekarang udah loyo seperti ini, nggak? Betul nggak Bapak? Ya, jadi ceritalah selalu ke atas, jangan pernah ke bawah atau ke samping kanan kiri. Oke? Ya. Ketiga, manage emosi Anda. Ditulis itu apa? All is good, all is well, this too will pass. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu baik Bapak Ibu. Itu yang terbaik. Dan itu pun juga akan berlalu. Bapak Ibu, bagi yang closing gede, closing berapa kiss, Anda bahagia lompat-lompat. Tapi beberapa hari kemudian itu pun juga akan berlalu kan? Dapat hadiah, jangan terlalu bahagia. Nggak dapat hadiah, malah dapat celaan, juga jangan terlalu sedih. Karena hal itu pun juga akan berlalu. Bapak Ibu, saya mau ceritain, kemarin yang ke Hungaria siapa? Ya. Dengar nggak kalau tas saya bilang? Ya, dengar. Dengar ya? Bapak Ibu hati-hati di Prudential ya. Prudential tuh ya, ngomong di tembok, nyampe loh orang ini. Hati-hati ya. Ini ilustrasi aja gitu ya. Intinya jangan gosip. Gosip ambil tembok. Kamu tahu sih dia itu gini ambil tembok loh ya, nggak ada orang loh ya. Nyampe loh orang ini, kaget, sakti nggak? Apalagi kalau satu bis tahu. Kemarin tas saya Bapak Ibu di Düsseldorf di Jerman itu hilang. Dompet, semua kartu kredit, rupiah, pound sterling, US dollar, euro, gulden, Amsterdam, BCA, kunci kamar, kunci tempat duit, SIM, KTP, mini iPad retina saya, BB Kitten, handphone, bolpen, kartu PHS saya, kartu generali saya hilang. Hitungan detik di bandara. Jadi gini, Surabaya terbang ke Abu Dhabi ke Amsterdam. Amsterdam itu turun naik bis 3,5 jam ke Düsseldorf, Jerman. Dari Jerman naik pesawat lagi ke Hungaria. Jadi Bapak Ibu ya, yang jalan-jalan luar negeri itu Bapak Ibu, mungkin bagi yang pertama kali berangkat, itu kan seperti berbunga-bunganya luar biasa. Tapi bagi yang berkali-kali, bosan Bapak Ibu, karena muter-muter nggak karuan. Di Jerman Bapak Ibu ya, tas saya hitungan detik. Kita di sebelah saya ini, waktu self check in pasport, self check in di mesin itu ya, hitungan detik dia udah nggak ada hilang. Padahal saya turun seperempat jam, 45 menit lagi, seperempat jam lagi harus boarding udah, karena kan hanya transit 1 jam Pak. Kira-kira gimana perasaannya?
Belum sampai Hungaria, hilang semuanya. Untung saya kan ngajak orang tua saya, sehingga dia bisa pinjemin duit dan sebagainya. Tapi masalahnya bukan mengenai duitnya ya, tapi rasa kehilangan itu Bapak Ibu. Ya, sampai kata-kata yang saya ucapkan gini, udah gak apa-apa deh, 13 tahun pergi ke luar negeri dari Indonesia gak pernah hilang, gak pernah sekali-sekali hilang tuh. Tapi gak masuk di otak. Itu hanya menyenangkan hati loh. Ya toh, betul gak? Lu 13 tahun loh, saya kan 2001, 2014 13 kali. Gak pernah hilang kok, baru sekali hilang, gak apa-apa lah wis. Sekali-sekali hilang gak apa-apa, tapi gak bisa masuk, sedih Bapak Ibu. Ya, hari pertama sedih, hari kedua sedih. Lu masuk mau, saya 10 hari di Hungaria. Lu masuk mau sedih terus 10 hari. Ya kan? Akhirnya hari ketiga saya memutuskan untuk 3 hal. 1, Michael, ikhlaskan ya. Siapa tahu yang mengambil tas itu benar-benar orang yang sangat membutuhkan duit karena mamanya mungkin sakit, atau mungkin yang dia belum makan beberapa hari ini, atau mungkin keluarganya lagi butuh susu, atau ada yang butuh diberikan untuk orang yang dicintai dia. Ikhlaskan ya Michael ya. Kedua, saya catat di pikiran saya fokusin di tadi dulu, fokusnya mana mau kita fokus dulu ya. Kedua, Michael, di sini karakter kamu diuji. Pada waktu kamu dipromosi, dapat penghargaan, dapat prestasi, dapat ini, kamu kan pasti senang toh? Nah, tapi pada waktu kamu kehilangan, apa kamu tetap akan senang? Berupaya senang. Itu karakter orang diuji loh Bapak Ibu. Karena orang itu diuji bukan saat dia jadi presiden. Pada saat dia ditaruh di tempat yang paling bawah, itu diuji apakah dia tetap akan baik, berintegritas, berkredibilitas. Ya, karakter kamu diuji. Kamu bisa bicara di depan orang, memotivasi orang. Tapi pada saat kamu kehilangan, kamu tetap nggak sebagai leader yang punya gestur. Ketiga, Michael, waktunya lagi kamu merefresh, mereview semua pengetahuan yang telah kamu dapat selama ini. Kamu belajar lagi. Karena iPad saya itu, saya nggak ngerti Bapak Ibu, iCloud itu. Saya nggak ngerti Dropbox, saya nggak ngerti apa. Saya 4 tahun lalu saya punya iPad, saya beli lagi baru, hanya dipindah tok. Saya nggak pernah simpan apapun. Jadi benar-benar hilang semuanya, total lenyap Bapak Ibu. Ya, saya tulis 3 hal. Pertama mengenai ikhlas, kedua mengenai karakter, dan ketiga kamu wajib belajar lagi. Setelah saya tulis di dalam otak saya hari ketiga nih, hari keempat dan hari terakhir, sampai hari terakhir saya lebih nyaman Bapak Ibu. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Berbicara mengenai Prudential, tembok tadi itu Bapak Ibu ya, ada kurang lebih 40 piece, ya kurang lebih ya, 1.600 orang, 40 piece yang diliputi kanan kiri. Kalau kita akan ke tempat suatu pertemuan itu nggak bisa langsung berdatangan, kan pasti akan crowded luar biasa. Oke? Pergi ke pasar, market apa gitu ya, ditanyain orang, saya dengar tasmu hilang nggak? Otomatis saya harus mencari, ketemu lagi, base-nya berikutnya. Tasmu hilang, gimana ceritanya? Ceritakan lagi. Dengar hilang ya? Ceritakan. Besok ketemu lagi, ceritakan lagi. Besok terus ceritakan terus. Ulang-ulang. Untung saya nyatet 3 hal ini dalam otak saya. Kalau enggak, apa yang kau katakan terus-menerus berulang-ulang, hal itu datang, kan stres terus dong akhirnya. Ya kan? Padahal jujur aja Bapak Ibu, di base saya itu Bapak Ibu, ada orang yang kehilangan payung Bapak Ibu, kayak kehilangan emas dan berlian Bapak Ibu. Ngomong gak karu-karuan. Kehilangan payung Prudential Bapak Ibu, yang hadiah itu Bapak Ibu. Kalau kita berangkat ke luar negeri pasti dikasih pop mie, dikasih sambal, dikasih payung Prudential. Kehilangan payung aja loh, di ngomel aja sepanjang perjalanan. Jadi kehilangannya aduh sampai luar biasa Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, all is good, all is well. This too will pass. Ya, kadang-kadang dalam hidup ini nggak bisa semuanya kamu dapatkan Bapak Ibu. Karena harus kehilangan juga dulu. Dan percayalah pada waktu kita ikhlas, kita punya karakter yang tepat, dan kita mau belajar lagi, semuanya akan dikembalikan berlimpah-limpah ke Bapak Ibu. Jadi, kalau Anda dapat masalah, nasabah closing, isut, terus batal, relook, atau mungkin mau promosi tinggal sedikit aja, nggak promosi, itu Anda marah-marah dengan diri Anda. Apakah juga itu hal yang tepat? Apakah itu menunjang untuk Anda sukses ke depan tahun berikutnya? Ya. Sampai kadang-kadang lewat hal ini tuh kita belajar untuk naik kelas yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dan beberapa orang Bapak Ibu ngomong kadang-kadang kembali lagi, leader Prudential kan macam-macam karakternya. Kadang-kadang ada mulut yang dikunci, ada yang nggak dikunci gitu ya. Ada yang ngomong, Michael, ikhlaskan Michael, ya karena kamu akan diberkati lebih besar lagi. Amin, betul kan? Kadang-kadang hati kecil ngomong, ya kamu kan kamu nggak hilangan. Tapi ada yang ngomong gini, nggak apa-apa, duitmu banyak gitu loh. Nanti hilang, beli lagi, kan fokus akan pergi
hilang kamu dapat apa namanya? Dapat komisi lagi, nggak apa-apa hilang. Mau sakarpi dewek kan? Ada lagi leader juga, rata-rata kan leader ya mama saya. Kalau agen biasanya jarang berani ya, katanya kalau ya. Ada yang ngomong gini, makanya kan, lain kali sing apa namanya sing hati-hati, disimpan yang bener loh, kok malah taruh diamokin loh. Iya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, di Indonesia ini sakti-sakti ya Bapak Ibu. Kalau Anda Bapak Ibu nggak siap kena angin-angin gini Bapak Ibu, ya kelapa tuh Anda udah jatuh gitu Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar Anda harus mati kelapa tuh Bapak Ibu ya, harus kuat akarnya itu loh. Ya lewatlah proses agen, naik AUM, naik UM, agen nakal, kadang-kadang admin bermasalah, kadang-kadang leader bermasalah, kadang-kadang admin di bawah ini bermasalah, kadang-kadang proses itu yang membantu Anda untuk membentuk karakter Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu. Ya, padahal tuh Anda diomongin sama leader, padahal yang hilang malah saya sedih kok tambah diomongin ya. Dari motivasi saya pun tetap dengan oke sih, thank you. Sedih Bapak Ibu. Ya, luar biasa nggak Bapak Ibu ya, kehilangan pun aja juga diomongin Bapak Ibu sama orang lain ya. Karena sedih mestinya. Oke. Nah, 4. Fokus ke aktivitas, bukan fokus pada hasil atau goal. Kalau Anda fokus AM 100 juta sebulan, kalau Anda fokus AM 2,7 M, kalau Anda fokus AM dengan 8,1 M, Anda akan stres gak akan mencapainya Bapak Ibu. Anda hari ini dari tempat ini mau ke TP Anda Bapak Ibu. TP ya, tahu ya tujuan saya? Kan kurang lebih ke arah mana? Sono. Anda tahu gedungnya tinggi, Anda hanya fokus pada lihat gedungnya itu aja. Anda starter mobil, Anda fokus lihatnya gedung itu aja. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Nabrak Bapak Ibu. Ya, Anda tahu gedungnya situ, tapi stop fokus pada goalnya, fokus pada persiapannya. Starter, buka lampu, keluar gang ini belok kiri dulu, ngerti berapa, terus ada belok kanan, ada lampu merah itu stop dulu, mau belok kemana? Ke Baratajaya atau lewat jalan itu terus itu, terus dulu belok kiri, terus itu, akhirnya apa? Sampai di mana di TP Bapak Ibu. Ya, jadi fokuslah pada persiapan yang Anda lakukan mulai hari ini, bukan fokus pada goal. Kenapa? Karena nasib Anda kalau bertahan tadi pesan Michael, ini juga AM, SAM 100 sebulan kok. Nasib Anda seperti itu Bapak Ibu. Lu ngapain Anda fokus pusing dengan hasilnya? Fokus pada apa prosesnya, persiapannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ada ilustrasi seperti ini. Kalau ibu ya, anak raja, beneran anak raja, anak biologis dari raja, sebutan ibu apa? Putri, princess ya. Kalau bapak ya, anak raja, sebutan dari bapak apa? Pangeran. Bangga nggak sebutan pangeran, sebutan putri? Loh, ngomong-ngomong, dia ratu atau dia raja nggak? Tapi hanya anaknya aja udah bangga sekali. Oke ya, kata dia bangga. Nah sekarang, nasib Anda di potensial apa Bapak Ibu? Nasib AM 100 juta sebulan. Nasibnya hari ini Anda AM 100 juta sebulan nggak? Belum. Ya, tapi nasibnya Anda AM 100 juta sebulan bagi orang-orang bertahan. Jadi kalau Anda hari ini punya raksa dalam tanda kutip ya, aku ini agak malu loh, ketemu teman itu kok malu, ketemu orang yang kelihatan berduit itu kok malu. Bapak Ibu, coba saya ajak Bapak Ibu berandai-andai seperti ini. Orang itu pegawai bank, pakai baju rapi, pakai dasian, mungkin income-nya 10 juta sebulan. Anda belum 10 juta sebulan, tapi Anda anak raja, sebutannya pangeran dan putri. Anda calon AM 100 juta sebulan. Memang hari ini Anda belum dapat 100 juta sebulan, tapi tariklah hal tersebut seperti seolah Anda udah dapatnya hari ini. Kenapa? Karena pada waktu Anda ketemu dengan orang yang income-nya 10 juta sebulan itu, mungkin 3 tahun lagi income-nya 13 juta sebulan, Anda udah 30 juta sebulan. Ya, 2 tahun lagi dia mungkin 15 atau 17 juta sebulan, Anda udah 80 atau 100 juta sebulan. Ya, kalau Anda menarik kebahagiaan itu ke hari ini, padahal Anda belum mencapainya, itulah namanya iman, Bapak Ibu. Believe, itu Bapak Ibu, believe. Ya, dikatakan bahwa orang yang hebat itu believe first, then see. Orang umum see first, then believe. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda hari ini, kalau Anda membayangkan bahwa nasibku di tempat ini adalah AM 100 bulan, maka nggak ada kata-kata malu atau nggak ada kata-kata minder, nggak ada. Yang ada adalah nasibku nanti AM 100 bulan. Memang hari ini belum, tapi nasibku AM 100 bulan. Katakan terus menerus dalam hatian, Bapak Ibu sekalian. Begitu. Ya, oke. Dan terakhir, jangan pernah merasa orang yang paling malang di dunia, Bapak Ibu. Ya, pada waktu ada agen saya yang hari ini UM bilang, kok jujur aja ya,
Saya klik UM itu bukan pada Koko loh, pada oleh karena Cik itu. Sedih loh Bapak Ibu. Loh padahal Cik itu loh, UM saya naik SUM, minta omongin juga gitu loh. Paham maksudnya? Langsung sedih gitu. Langsung ini anak gak berbakti. Buang. Enggak ya? Ya, jangan pernah merasa orang paling malu di dunia. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Ya, jadi hari ini kalau Rita Gustiana tangannya cacat kayak gini, SUM, dulu dia melihat ini adalah sebagai kegagalan hidupnya dia. Tapi malah sekarang kalau megang mic, Bapak Ibu, pada waktu ngisi di kantor saya itu gini sekarang, ditunjukin, Nil, gua cacat tapi SUM, gua cacat tapi SUM, gua cacat tapi SUM. Ya, jadi setiap orang punya ceritanya masing-masing. Dan hari ini Tuhan memproses Bapak Ibu sekalian. Apapun itu baik buruknya, enak gak enaknya, coba upayakan nikmati aja. Karena percayalah pada waktu gua bisa melewati ini, gua naik ke next level. Pada waktu gua naik ke next level, cerita aku ini bisa aku ceritakan untuk memberkati orang lebih banyak lagi, lebih luar biasa lagi. Dan pada saat kita memberkati orang lain dan orang itu terberkati, percayalah Tuhan akan memberkati kita secara heran dan kita nggak tahu. Itu berkat yang lebih luar biasa lagi dan lebih besar lagi Bapak Ibu. Ya, mungkin loh ya, pada waktu kita nih misalnya contoh ngasih duit ke orang, tapi ternyata kita ini anak-anak istri dibuat sehat sama Tuhan. Ya, pada kita nih hanya jenguk orang sakit dengan kasih, menunggu 2 jam, 3 jam, ya doa ternyata mama kita, papa kita ini nggak sakit-sakitan, padahal usianya udah 85. Nenek saya itu 93 tahun Bapak Ibu, sekalipun nggak pernah masuk rumah sakit Bapak Ibu. Hebat nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tahu, kenapa kalau nggak pernah masuk rumah sakit? Nenek saya itu stabil orangnya, flegmatik, nggak pernah iri sama orang. Orang punya apa-apa, diem aja di rumah, nggak pernah ngomongin orang sama sekali Bapak Ibu. Ya, nggak pernah masuk rumah sakit Bapak Ibu. Ya, dan hari ini pun dia makannya Bapak Ibu tahu kan, kalau orang udah 93 tuh makan apapun kan pahit katanya ya. Iya. Hanya minum apa? Hidupnya bisa ditunjang oleh weight gain tuh loh Bapak Ibu, apeton tuh loh. Udah itu tak minumnya, udah nggak bisa makan nasi udah. Daging nggak mungkin, daging giginya udah ada semuanya Bapak Ibu. Ya, tapi bisa ingat tuh Bapak Ibu. Penglihatan pun ya oke lah, udah buram, tapi kurusnya luar biasa. Saya aja, jujur aja ya, kalau 15 tahun lalu, 20 tahun lagi, 20 tahun lalu kan saya tinggal di Malang. Kan saya dari TK sampai SMA kan ada di Malang, kan hidupnya juga dengan nenek saya. Itu badan isinya kalau dipegang itu masih berisi ya. Sekarang Bapak Ibu itu tinggal kulit dan kulit dan kulit loh. Tapi ya hidup dan bisa jalan sendiri meskipun dimandiin sama pembantu gitu. Tapi saya kagumnya Pak, nggak pernah ada iri dan sakit hati dan sama orang lain Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu, pasti luar biasa. Tepuk tangan buat nenek saya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, batu bata atau Bapak Ibu namanya batu beton apapun itu. Kalau ini batu segini Bapak Ibu, kalau dijual di toko bahan bangunan kira-kira saya boleh tahu nggak harganya berapa? 500, 2000 lah ya, 5.000 lah. Oke ya. Tapi Bapak Ibu, batu ini Bapak Ibu dijadikan seperti ini Bapak Ibu. Ditulis gini, Antonio Gaudi atau Pablo Picasso. Kira-kira berapa harganya? Mungkin nggak dijual bermiliar-miliar. Ya, tapi Bapak Ibu, pada tuh batu ini jadi batu seperti ini Bapak Ibu lihat nih, ada apa ini Bapak Ibu? Dipahat, sakit loh Bapak Ibu, sakit loh, diukir, diasah, dan itu berhari-hari nggak bisa sehari jadi seperti ini. Dan lihat nih, semakin dia mengizinkan dirinya untuk dipahat, maka dia akan semakin detail dan semakin indah dan luar biasa Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, kita nih semua, termasuk saya, mengizinkan diri kita untuk dipahat oleh kehidupan Bapak Ibu. Pada saat kita mengizinkan dan kita berupaya nggak mengeluh, all is good, all is well. Apapun yang terjadi itu adalah baik untuk aku gitu. Loh, tapi nggak enak, yes. Tapi aku percaya bahwa Tuhan katanya kalau menguji kita nggak mungkin lebih dari kemampuan dari kita, betul nggak? Aku izinkan Tuhan, thank you. Dapat apapun, thank you. Dapat hadiah, terima kasih Tuhan. Dapat masalah juga terima kasih. Karena dari masalah kita biasanya membentuk karakter kita Bapak Ibu. Gitu ya. Nah pada waktu Bapak Ibu akan jadi seperti ini, kira-kira dinilai luar biasa nggak oleh kehidupan ini? Ya, jujur aja Bapak Ibu, pada lulus kuliah, saya jelas seperti ini Bapak Ibu. Tapi melalui prudential, melalui sistem, melalui agen-agen yang tetap membahagiakan langit dan bumi tadi. Ya, saya nggak usah sebutin namanya, tapi beberapa itu pasti tahu siapa itu ya. Perempuan dan keren ya. SAM ya, punya 3 kantor ya, isi terus ya. Ya kan? Nah, melalui beliau, melalui nasabah saya, melalui leader saya, melalui teman-teman saya, akhirnya apa? Ya jadilah bangunan-bangunan yang indah ini.
Tapi semakin Anda tidak mengeraskan hati Anda Bapak Ibu, semakin diukir semakin indah, maka hasilnya akan semakin luar biasa. Ya, oke, dan kembali lagi Bapak Ibu, pada waktu kita melayani, kita kan cinta Tuhan kita Bapak Ibu. Ya, mau agama apapun kita pasti cinta Tuhan kita. Ya, saya percayalah, pada waktu kita melayani orang, ya, melayani orang yang membutuhkan pelayanan kita, sebenarnya secara nggak langsung kita melayani Tuhan kita Bapak Ibu. Ya, jadi pada waktu ketemu dengan agen yang norak gitu ya, yang menyakiti hati Anda, aku melayani. Pada waktu ketemu nasabah yang baik, aku melayani. Ketemu nasabah yang menjengkelkan, aku melayani. Pada waktu ketemu leader yang keras, aku melayani. Pada waktu ketemu agen yang sakral beda, aku melayani. Pokoknya fokus pada melayani aja Bapak Ibu. Ya, seperti hari ini pun saya melayani, meskipun jam 9.30 saya tetap melayani Bapak Ibu ya. Dan harusnya kita dengan figur Bapak Ibu sekalian ya, Pak Anho, Pak Julius ya, sama lagi Pak Irfan, betul ya? Ya betul ya. Ya, loh, kok di sini? Oh ternyata ikut seminarnya Jason Belfort ya. Kan saya juga mau ikut Jason Belfort ya. Terus, oke kalau gitu nanti aku ngisi tempatmu loh, jadi nggak? Jadi katanya goda ya, saya goda ya. Jadi. Terus Pak Anho ke tempat saya, thank you loh ya, kamu telah mengorbankan waktumu loh. Bahkan bukannya aku udah janji, memang janji udah lama-lama. Maksudnya apa? Saya juga mau belajar Jason, tapi untuk SB12 sesuai komitmen saya melayani SB12. Nah, oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu ya, sebagai penutupan, stay fokus. Hidup ini seperti kamera. Fokuslah pada sesuatu yang penting, maka kita dapat mengambil gambar dengan sempurna. Konsentrasi, fokus, dan keyakinan mampu menciptakan keajaiban dalam mewujudkan impian Anda. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya. Tetapi siapa yang mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, justru pilih dua. Ya, fokus kanan, fokus kiri, fokus plus, fokus minus. Seperti pada waktu Bapak Ibu mau foto pakai DB, nggak bisa mau foto langsung nggak bisa dua, harus fokus ke satu tempat. Ya, jadi Bapak Ibu kalau hanya mau fokus pada hal yang memberkati, hal yang bisa membuat Bapak Ibu terbangun luar biasa, yang positif, ya fokuskan ke sana, maka hidup Anda akan sesuai dengan apa yang Anda fokuskan berulang-ulang terus. Ya, oke, sukses bagi Bapak Ibu sekalian. Terima